Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 537 Mata Dewa Listrik. Dan Bulan dari klan Batu berkilau mengangkat tombak di tangannya, memegang bagian tengah tombak di tangan kanannya, dan cahaya aneh bersinar di tubuhnya. Detik berikutnya, tombak di tangannya terlempar keluar, tombak itu berkedip di udara, dan menghilang dari udara. Kucing besar di sini jelas merasa bahwa krisis besar tampaknya menyelimutinya dalam sekejap. Bagaimana rasanya menghilang? Kucing besar itu tidak berani gegabah, mengambil epi di tangannya, dan geng emas liger meledak, dan cahaya emas putih yang menyilaukan mekar di tubuhnya. Pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan pedang yang berat itu terpotong. Dengan suara, dang, geng emas liger dan harimau pada kucing besar itu meledak, dan tombak yang sebelumnya menghilang telah melambung, tetapi kucing besar itu sendiri disambar petir, lumpuh, dan arus listrik mengalir melaluinya. Pada saat ini, bulan dari klan batu berwarna di kejauhan menekan permata perak di helmnya. Pada saat berikutnya, dia benar-benar pindah ke kucing besar dari udara tipis, menangkap tombak yang jatuh dari udara, dan menusuk kucing besar itu seperti kilat. Pada saat ini, kucing besar itu dalam keadaan lumpuh. Untungnya, kataistik kuat dari Liger dan geng emas memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Tepat ketika tombak pihak lain telah mencapai dadanya, matanya tiba-tiba meledak dengan intensitas cahaya yang kuat, epi diangkat, dan geng emas Liger meledak. Ledakan. Kedua belah pihak mundur pada saat yang sama, dan kucing besar itu lumpuh lagi. Dan lawannya juga tidak enak badan, dia dikejutkan oleh kekuatan tolak yang kuat dari Liger Jin Gang dan mundur lebih dari 10 meter, lengannya tiada rasa. Pukulan ini bukan hanya kekuatan kucing besar itu sendiri, tetapi juga kekuatan yang ditelan dalam tabrakan sebelumnya, ditambah dengan efek tolakan geng emas Liger, kekuatan ledakannya sangat kuat. Tapi Gulan pulih secara signifikan lebih cepat daripada kucing besar. Armor di tubuhnya melarutkan sebagian besar dampak, dan tombak petir di tangannya terbang lagi dan terbang langsung ke dada kucing besar. Kemampuan melumpuhkan petir yang melekat pada tombak petir ini terlalu kuat, dan kekuatan Liger dan geng emas belum mampu bertahan melawannya sebelumnya, dan kali ini secara alami juga sulit untuk dipertahankan. Apalagi tombak petir bahkan akan langsung menghilang saat dilepaskan, berubah menjadi lampu listrik dan berkedip. Kucing besar itu mengangkat epi di tangannya, dan darahnya melonjak, dan dia melawan dengan paksa. Ketika kucing besar itu mundur sebagai tanggapan, tubuhnya lumpuh lagi, dan dia bertabrakan dengan tombak petir 3 kali berturut-turut, menyebabkan kelumpuhannya meningkat terus-menerus. Meskipun aku belum pernah memperhatikan lawan ini sebelumnya, kucing besar benar-benar yakin tidak ada pemain yang pernah menggunakan senjata ini di game sebelumnya. Untuk dapat menekan diri sendiri seperti ini dengan satu senjata jelas merupakan keberadaan tingkat senjata ilahi. Gulan menekan permata perak itu lagi, dan ketika permata itu muncul lagi, itu sudah berada di belakang kucing besar itu. Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan membombardir punggung kucing besar itu secara bersamaan. Geng emas Liger kucing besar meledak dengan kekuatan tolak yang kuat, tetapi yang aneh adalah saat ki geng emas putih mengenai tubuh Gulan, baju besi Gulan berubah menjadi transparan. Tidak peduli bagaimana cahaya putih emas masuk, ia memantul keluar dan menyerang kucing besar itu lagi. Dalam suara teredam, kucing besar telah dipukuli dan terbang keluar. Kemampuan bawaan dari klan batu kaca tercermin. Pada saat ini, permata kuning di lengan kanan Gulan berkedip, dan tombak petir yang dilemparkan ke udara oleh kucing besar tiba-tiba jatuh. Seluruh prosesnya sangat cepat, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Geng emas Liger kucing besar sudah sangat kuat, tetapi efek melumpuhkan dari tombak petir ini terlalu kejam. Lagi pula, dia tidak memilih untuk memukulnya dengan keras kali ini, bergegas keluar. Cahaya kuning di lengan kanan Gulan menjadi lebih dan lebih intens, dia tiba-tiba menjentikkan lengannya, menarik tombak petir untuk mengubah arah, dan langsung pergi ke kucing besar untuk mengejarnya. Pada saat yang sama, baju besi di tubuhnya meledak dengan kilau seperti kaca lagi, dan dampak meledak dari belakangnya, mendorong tubuhnya seperti bola meriam kaca ke kucing besar. Tidak ada cara untuk menghindar lagi. Tombak petir datang terlalu cepat. Dalam keputusasaan, kucing besar itu hanya bisa memotong epi lagi dan menjatuhkan tombak petir ke udara. Tetapi pada saat berikutnya, dia langsung terlempar oleh Gulan, yang telah memukulnya dari samping. Ketika kucing besar dalam keadaan lumpuh,
dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan pertahanan Liger dan geng emas, dan kali ini dia langsung terkena darah. Tidak peduli siapa penontonnya, pada saat ini, wajar untuk melihat bahwa peralatan kucing besar itu terlalu buruk. Armor lawan dan tombak petir saja, ditambah dengan kemampuan bawaan dari klan batu kaca, menekan kucing besar itu sedemikian rupa sehingga tidak bisa mengerahkan kekuatannya sendiri sama sekali. Saudaraku, kucing sebesar itu kemungkinan besar akan kalah, peralatannya benar-benar. Jika aku tahu sebelumnya, aku seharusnya meminta ayahku untuk menemukan beberapa peralatan yang cocok untuknya sebelum berpartisipasi dalam pertempuran. Kata Mei Gongzi kepada Tang San melalui transmisi suara. Tang San berkata, ini adalah satu-satunya cara untuk kucing besar. Pada tahap akhir, semua kelompok etnis pasti akan memberikan dukungan yang cukup kepada para pemain yang bisa masuk final. Beginilah dia harus menghadapi pertempuran ini. Jika kamu bisa menang permainan, maka klan monster singa dan klan monster harimau pasti akan bereaksi. Mei Gongzi tertegun sejenak, apakah menurutmu kucing besar itu bisa menang? Pada saat ini, kucing besar di panggung kompetisi telah sepenuhnya ditekan, dan berulang kali dijatuhkan oleh Gulan dari klan Batu Liuli. Gangguan jelas sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tang San tersenyum dan berkata, lihatlah. Kucing besar adalah orang yang kuat dalam 100 pertempuran, kemauan bertarungnya cukup kuat, dia tidak akan gagal dengan mudah. Dibandingkan dengan peralatan, dia jelas tidak sebagus lawannya, tapi klan Batu Liuli salah satu masalah terbesar dengan pemain ini adalah kurangnya daya ledaknya. Selama dia tidak bisa menghancurkan kucing besar itu dengan ledakan, maka kucing besar itu masih punya kesempatan. Situasi di lapangan memang sangat tidak menguntungkan bagi kucing besar, dan kucing besar memang ditekan, tetapi Tang San memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang keuletan dan semangat juang kucing besar. Akan menjadi kesalahan besar untuk berpikir bahwa kucing besar akan kalah dalam permainan karena ditekan. Dengan peralatan dan bakatnya, Gulan dari klan kaca berwarna memang memiliki banyak keterampilan bertarung, dan dia juga bisa menekan kucing besar, tetapi daya ledaknya kurang. Bagaimanapun, kemampuan bawaan klan batu berwarna adalah pasif, hanya ketika lawan menyerang, mereka dapat mencerminkan kemampuan lawan, dan sisanya semua mengandalkan peralatan mereka sendiri. Tombak petir memang sangat kuat, dan baju besinya juga kuat. Bahkan jika keduanya bukan senjata ilahi, mereka mendekati tingkat senjata ilahi, terutama tombak petir, bahkan Liger garis keturunan dan geng emas tingkat pertama dapat tidak menyelesaikan kekuatannya. Namun, kekuatan ledakan keduanya tidak cukup untuk membiarkan kucing besar, yang memiliki integrasi ofensif dan defensif Liger dan geng emas, langsung menghancurkan pertahanan dan kehilangan permainan. Di panggung kompetisi besar dengan diameter 500 meter, kucing besar itu mundur, pada dasarnya melawan sekali, dan kemudian menderita beberapa serangan. Satu-satunya hal yang dia coba lakukan adalah melawan risiko lumpuh dan tidak membiarkan tombak petir menembus tubuhnya. Jika ada Liger dan harimau, Jin Gang akan lumpuh sedemikian rupa sehingga jika langsung ditusuk akan menjadi masalah besar. Serangan Gulan sangat ganas, dan baju besi di tubuhnya terus-menerus meledak dengan kemampuan berbagai atribut elemen, terutama untuk membantunya menyerang kucing besar dan membantu tombak petir. Lampu kuning di tangan kanannya memiliki efek menarik pada tombak petir, sehingga tombak selalu bisa muncul di sudut yang sulit dicegah. Liger dan harimau yang berserakan di tubuh kucing besar hanya bisa dilawan dengan enggan, dilihat dari situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum pertahanannya benar-benar hancur. Di meja VIP, orang kuat dari klan Singa Emas dan klan Harimau Suci Emas semuanya mengerutkan kening, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa alasan mengapa kucing besar itu ditekan adalah karena ia terlalu menderita dalam hal peralatan. Solen 5 Chapter 538 Kesabaran. Gulan dapat bersaing dengan kucing besar hanya berdasarkan kemampuan refleksnya, tetapi Liger Jin Gang itu sendiri tidak hanya dapat mengusir, tetapi juga melahap. Jika aku tidak menyerangmu, aku akan melahap kekuatan garis keturunanmu, dan kemudian menyerang ke udara, terus-menerus menghabiskan kekuatan garis keturunanmu, apa yang harus kamu lakukan? Tapi masalahnya adalah Gulan, dengan keunggulan peralatannya, telah menekan kucing besar itu sehingga dia tidak bisa melahap tubuhnya sama sekali. Patriark klan Singa Emas saat ini berada di kursi VIP, menyaksikan adegan ini, matanya berkedip, dan cakar singa yang lebar terus membuka dan menutup. Bang! Kucing besar itu dipukul lagi dan terbang keluar, dan sekali lagi menyemburkan seteguk darah. Epi di tangannya sudah terluka oleh tabrakan yang terus-menerus.
Tombak petir tidak hanya sangat kuat dalam kelumpuhan petir, tetapi juga cukup tajam, yang juga merupakan alasan penting mengapa kucing besar tidak berani ditusuk olehnya. Gulan tidak mengejar kali ini, dan saat ini dia juga menyadari masalahnya sendiri. Di bawah serangkaian serangan, tampaknya dia berada di atas angin, tetapi dia jelas merasa bahwa meskipun lawannya kalah, itu tidak dalam kekacauan. Selain itu, Liger Jingang sangat tangguh, dan lawannya tampak muntah darah beberapa kali, tetapi tentu saja tidak melukai akarnya. Terus seperti ini, dia terus mendesak senjata dan peralatan, dan konsumsi daya darah tidak sedikit. Untuk dapat memasuki tahap akhir, kekuatan dan pengalaman tempur Gulan sendiri jelas tidak buruk. Di babak penyisihan grup sebelumnya, dia menggunakan baju besi ini untuk menjadi luar biasa, dan tombak petir di tangannya disebut mata dewa listrik, dan itu memang keberadaan tingkat artefak. Tentu saja, ada tingkat artefak yang berbeda. Mata dewa listrik lebih rendah dari Plume rahasia surgawi Tuan Muda Mei, tetapi juga artefak. Efek melumpuhkan petir memiliki karakteristik mengabaikan pertahanan, meskipun tidak mutlak. Mengabaikan dalam arti sebenarnya pertahanan, tetapi juga dapat menonaktifkan sebagian besar pertahanan. Gulan tidak datang dengan artefak ini sampai final hari ini, untuk cepat maju ke perempat final. Gulan sebenarnya sangat senang ketika dia mengetahui setelah lotre bahwa pemenangnya adalah seekor kucing besar. Big Chat adalah pemain yang sangat langka tanpa backstage di antara 16 lawan yang masuk final. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang cukup kuat dalam kompetisi sebelumnya, lalu apa? Dia tidak memiliki kemampuan serangan atau artefak yang luas, jelas salah satu pemain terbaik untuk dihadapi di final. Tapi apa yang tidak diharapkan Gulan adalah bahwa kucing besar, Liger dan geng emas, memiliki pertahanan dan ketangguhan yang begitu kuat. Bahkan ketika dia sudah memiliki keunggulan mutlak, kucing besar itu terus bertarung dengan ceroboh dengan mengorbankan cedera ringan. Menguras kekuatan darahnya sendiri. Kita tidak bisa terus seperti ini lagi, kalau tidak lawan akan mengambil kesempatan untuk melawan, bukankah itu akan gagal? Ingin memahami kondisinya saat ini, Gulan berhenti tanpa ragu-ragu, memegang mata dewa listrik dengan tangan kanannya, permata di baju besinya juga menyala satu demi satu, dan kekuatan besar darah meningkat di permata itu. Turun, itu terus berkumpul di mata dewa listrik, sehingga ada lampu listrik kemasan samar yang menempel di mata dewa listrik. Ada permata di tengah mata dewa listrik yang dia pegang, yang juga merupakan inti dari artefak ini. Mata dewa listrik sebenarnya mengacu pada permata ini. Dikatakan bahwa ini adalah batu petir yang sangat ajaib, yang kemudian disegel oleh Yang Maha Kuasa tingkat Kaisar, sehingga mengeluarkan artefak ini. Energi dituangkan ke dalam permata di mata dewa listrik, dan energi yang dikumpulkan oleh tombak itu sendiri akan menjadi lebih kuat, dan sinar petir yang menyilaukan memantulkan baju besinya yang jernih, membuatnya semakin bersinar. Kucing yang terlempar telah pulih sedikit dari keadaan lumpuh sebelumnya saat ini, dan karena jeda Gulan, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Dia tidak meluncurkan serangan balik saat Gulan mengumpulkan kekuatan, tetapi mengambil napas dalam-dalam, dan Liger dan geng emas milik operator menjadi stabil kembali. Hanya saja kucing besar saat ini memiliki sentuhan ekstra merah di matanya, merah yang penuh dengan niat membegal. Gulan telah menatap kucing besar itu, dan dia tidak khawatir kucing besar itu akan menyerangnya saat ini. Jika itu masalahnya, dia akan memiliki peluang yang lebih baik. Refleks bakatnya cukup untuk menekan lawannya, dan kemudian dia akan meledak dengan mata dewa listrik untuk mengakhiri permainan. Tapi kucing besar itu tidak menyerang, sebaliknya, seperti dia juga mengumpulkan kekuatan. Gulan tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ketika dia melihat darah di mata pihak lain, dia merasa sedikit tidak nyaman. Mata dewa listrik tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir saat ini, dan seluruh tubuh meledak dengan kilatan emas yang menyilaukan. Gulan berteriak keras, pergi ke neraka. Mata dewa listrik di tangannya menghilang seketika, dan saat berikutnya, lampu listrik berbentuk pistol besar muncul di depan kucing besar itu. Tetapi pada saat ini, apa yang dilihat Gulan adalah cahaya merah darah yang tiba-tiba muncul di mata kucing besar itu. Ketika dia melihat darah yang naik pada saat itu, Gulan hanya merasa bahwa detak jantungnya seperti berhenti berdetak, tetapi di bawah pencegahan pihak lain, dia dalam keadaan kesurupan sesaat, sehingga mata dewa listrik awalnya mengunci kucing besar itu dengan itu. Tepat saat kucing besar itu mendongak, Gulan juga bergerak, dan sosoknya melintas dengan aneh. Mata dewa listrik menembus sosok kucing besar itu hampir seketika, tetapi sosok itu juga runtuh. Tapi kucing besar itu sendiri sudah bergegas menuju Gulan seperti kilat. Menghindar.
kucing besar itu melarikan diri. Dalam pertempuran sebelumnya begitu lama, Gulan menggunakan tombak petir untuk menyerang kucing besar itu lagi dan lagi. Meskipun kucing besar itu berusaha melawan sebanyak mungkin, dia tidak mencoba menghindar sekalipun, sepertinya kecepatannya tidak mencukupi, dan tidak mungkin untuk menghindari mata Dewa Listrik. Namun, ketika Gulan meledak dengan pukulan terkuat, kucing besar itu benar-benar menyelesaikan menghindar, dan bahkan sebelum lampu merah muncul di matanya, tubuhnya sudah bergerak secara alami. Langkahnya yang aneh bahkan membawa hantu yang berat, dan yang tertusuk hanyalah bayangan yang ditinggalkannya, dan mata Dewa Listrik, yang mengunci target, tidak dapat menyelesaikan pengejaran. Lampu merah menyilaukan tiba-tiba meledak dari kucing besar. Saat berikutnya, dia sudah berada di sisi Gulan. Gulan dengan cepat mengangkat tangannya dan menekan permata perak di baju besi. Mata dewa. Tapi kucing besar itu sudah terlalu lama menunggu kesempatan ini, bagaimana bisa dia diberi kesempatan untuk menghindarinya? Aum, cahaya dan bayangan liger besar muncul di belakang kucing besar. Ketika raungan ini dikeluarkan, lampu merah yang menakutkan telah menyelimuti seluruh medan perang, serta tubuh Gulan. Gulan hanya merasa bahwa niat membegal yang sangat gila dan dingin langsung menghantam hatinya, dan gerakannya secara alami melambat setengah detak. Namun, kecepatan kucing besar telah meningkat lagi saat ini, dan pedang berat di tangannya telah ditebas dengan ganas dengan geng liger dan emas. Pada saat kritis, Gulan langsung menunjukkan kemampuan bawaannya, dan lapisan kilau berkilau keluar dari tubuhnya. Alasan mengapa garis keturunan klan batu berkilau dapat dinilai sebagai garis keturunan tingkat pertama adalah karena kemampuan refleks ini. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, aku akan memantulkannya kembali. Bahkan jika aku terluka, lawan harus menimbang apakah bisa menahan serangan yang sama. Ledakan. Gulan ditebas langsung oleh pedang ini, dan permata perak di baju besi itu langsung dihancurkan, dan kucing besar yang diserang balik juga dibuang, dan seteguk darah menyembur keluar. Meskipun Gulan menahan serangan kucing besar itu, dia menyelesaikan sebagian besar dengan baju besinya. Kucing besar itu tidak memiliki baju besi untuk dipertahankan, dan hanya dapat melahap sebagian kecil dari kekuatan pantul dengan kekuatan darah, tetapi sebagian besar masih mengenai dirinya sendiri. Gulan juga memuntahkan seteguk kecil darah. Pada saat ini, dia terkejut dan marah, terutama karena permata perak yang dapat membantunya berteleportasi terbelah. Pasti banyak uang untuk kembali dan memperbaiki armor. Dan dia juga terluka. Pedang lawan sangat berat, bahkan dengan pertahanan baju besi, daya ledak yang kuat dari liger dan geng emas menembus masuk. Sementara dipantulkan, sebagian dari itu juga menyerangnya. Solen 5 Chapter 539 Kemajuan, Kucing Besar. Gulan terluka, tetapi karena refleks kekuatan, cedera kucing besar itu seharusnya lebih serius. Dia mengirim serangan yang kejam, dan dia mencari kematian. Gulan baru saja memikirkan hal ini, dan melihat kucing besar itu bergegas ke arahnya lagi setelah mendarat. Cahaya putih emas pada epi di tangan kucing besar itu benar-benar meningkat tanpa henti, dan matanya bahkan lebih berdarah, dan lapisan itu menutupi sekitarnya. Medan perang kedua belah pihak. Lampu merah menjadi semakin intens. Apakah dia gila? Dia tidak menyesuaikan diri, bukankah ini mencari kematian? Gulan terkejut, dan buru-buru mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, sekali lagi menggunakan kemampuan refleksi bawaan. Ledakan. Armor Gulan terpotong dengan retakan, dan kucing besar itu menyemburkan darah lagi, karena kekuatan ledakannya terlalu kuat, dan mulut harimau di tangan kanannya telah retak. Namun, saat berikutnya kucing besar itu mendarat, ia memantul lagi, menyerahkan epi ke tangan kirinya, menebas dengan epi, dan menyerang lawan lagi dengan cahaya pedang yang ganas. Tabrakan seperti itu tidak diragukan lagi tragis, tetapi penonton menyaksikannya dengan antusias, itu terlalu sengit, benar-benar terlalu ganas. Tang San, yang sedang duduk di ruang tunggu, menunjukkan ekspresi kekaguman di matanya, dan berkata dengan lembut, kucing besar telah menang. Ya, ketika kucing besar itu menghindari serangan mata Dewa Listrik, Tang San tahu itu, kucing besar akan menang. Dalam permainan ini, kucing besar mampu mengatasi musuh dan menang bukan karena kekuatan, tetapi karena pengalaman dan pengalaman tempur yang kaya. Dia menggunakan semua kemampuan yang bisa dia gunakan sebanyak mungkin, dan akhirnya mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dalam hal kekuatan, bahkan jika kucing besar dapat mengalahkan Gulan, itu pasti akan sangat sulit. Keuntungannya adalah Liger Jin Gang dapat menahan refleksi sampai batas tertentu. Tapi masalahnya adalah, Gulan ditambah baju besi itu,
ditambah mata dewa listrik, bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Karena itu, kucing besar itu memilih untuk bersabar. Ketika dia merasakan ancaman kuat dari mata dewa listrik, dia memilih untuk bersabar. Ligar Jin Gang lebih banyak digunakan untuk bertahan daripada menyerang, itulah sebabnya Gulan merasa bahwa meskipun dia telah menekan lawannya, dia telah gagal untuk benar-benar mengenai kucing besar itu. Kaisar Liuli dikenal sebagai yang selalu berubah, dan gaya bertarung keturunannya secara alami selalu berubah. Dalam proses pertahanan pasif yang konstan dan bahkan ditekan oleh lawan, kucing besar juga mengamati gaya bertarung lawan. Sama seperti Tang San menunjukkan masalah dengan Tuan Muda Mei secara langsung, kucing besar juga menemukan bahwa meskipun senjata lawan sangat kuat dan kekuatannya sendiri kuat, ia tidak memiliki kekuatan ledakan super. Hal ini membuatnya memutuskan untuk lebih bersabar dan terus menahan serangan lawan. Prosesnya menyakitkan karena dia memang terluka. Tetapi kucing besar itu menemukan bahwa setiap kali dia terluka, niat membegal di tubuhnya akan menjadi lebih kuat, dan di bawah stimulasi niat membegal ini, kekuatan tubuhnya dan kekuatan garis keturunannya akan meningkat. Dengan kata lain, kecepatan pemulihannya lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan darah terus-menerus dirangsang untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah fungsi spiritual dari alam dewa pembegal. Dengan penemuan ini, kucing besar akan terus bersabar dengan percaya diri dan berani sampai pihak lain merasa ada yang tidak beres dan siap meledak. Pada saat ini, domain dewa pembegal di kucing besar telah lama tidak dapat menahannya. Ketika mata dewa listrik pecah, niat membegalnya juga meledak, secara paksa memutuskan kontak antara pihak lain dan mata dewa listrik. Meskipun dia tidak bisa berurusan dengan mata dewa listrik, dia masih berhasil membuat Gulan sementara kehilangan kontak dengan mata dewa listrik jika terjadi serangan mendadak. Dan langkahnya yang aneh secara alami merupakan langkah penggemar film setelah melihat keterampilan unik Sekte Tang yang diajarkan oleh Tang San. Pengalaman bertarung yang kaya memungkinkan kucing besar mengetahui kapan harus memilih jenis wabah apa, dan jenis wabah ini juga memungkinkannya menemukan peluang terbaik. Di bawah dampak instan, lawan adalah yang utama, dan lawan tidak diizinkan untuk mengambil kembali mata dewa listrik, dan lawan tidak diizinkan untuk melarikan diri melalui teleportasi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pertarungan head-to-head, yang merupakan ritme kucing besar. Tampaknya lawan memiliki pertahanan baju besi yang kuat, tetapi setiap kali kucing besar terkena serangan yang dipantulkan, domain dewa pembegalnya dirangsang lebih kuat, yang menekan lawan secara eksternal, dan merangsang potensinya sendiri secara internal. Oleh karena itu, serangannya lebih berat dan lebih ganas setiap kali. Kucing besar itu bahkan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya jika dia dipukul dengan keras, dia akan memenangkan kemenangan ini terlebih dahulu. Pada saat ini, di bawah dorongan niat membegal yang merasuki hatinya, dia hanya melihat lawannya, dan pedang berat di tangannya bahkan lebih berat daripada pedang. Ketika kucing besar bertarung dengan sembrono dengan lawan untuk keenam kalinya, pedangnya yang berat tidak bisa lagi menahan benturan yang begitu kuat, dan itu meledak berkeping-keping, bahkan meninggalkan luka yang dalam di bahunya. Tapi dia masih tidak menghentikan serangannya, tanpa epi, dia menggunakan tinjunya. Gulan benar-benar dibutakan oleh lawannya saat ini, baju besinya yang berharga sekarang rusak di banyak tempat, tetapi lawan masih menyerangnya seperti orang gila. Pertahanan armor menurun, lukanya semakin parah, dan lawan jelas berubah menjadi labu darah, tetapi kekuatan serangannya masih terus meningkat, masih ganas. Melihat wajah kucing besar yang mengerikan itu, Gulan akhirnya sedikit takut. Dia bisa merasakan bahwa retakan mulai muncul di tubuh batunya yang berlapis kaca, dan efek pantulan juga mulai terpengaruh. Refleksi kemampuan alami dari klan batu kaca berwarna hanya dapat memberikan efek terkuatnya ketika tubuh dalam kondisi baik. Begitu ada luka di tubuh, itu bukan lagi tubuh yang bebas bocor, dan akan ditembus oleh kekuatan serangan lawan. Gila, orang ini gila. Ledakan. Kedua belah pihak terbang keluar lagi. Kali ini, cahaya baju besi di tubuh Gulan telah benar-benar redup, dan dada baju besi itu terkoyak oleh cakar harimau kucing besar, memperlihatkan kulit sebening kristal di dalamnya. Kaki kanan kucing besar telah patah di bawah pengaruh refleks kemampuan alami lawan. Dia tidak berhenti, masih tidak berhenti, setelah mendarat, dia menyerang lagi tanpa bernafas, dan menyerang lagi dengan momentum yang gigih, kali ini dengan kaki kirinya. Penampilan gila itu membuat aura berdarah langsung menuju ke otak Gulan. Niat membegal gila itu akhirnya menyentuh bagian terlemah dari hati Gulan. Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Gulan berteriak. Wasit, Raja Iblis, yang telah menunggu di dekatnya untuk waktu yang lama,
segera memasuki arena dengan lingkaran dengan tangannya. Kekuatan lembut melilit kucing besar dan membawanya ke samping untuk meredakan serangan ini. Gulan jatuh ke tanah, terengah-engah. Dalam hal cedera, dia jelas tidak seserius kucing besar itu. Pada saat ini, tangan kanan kucing besar itu terhubung ke lengan kanan, dan beberapa tulang rusuk patah di dada. Tubuhnya ternoda merah dengan darahnya sendiri, tetapi keganasannya terus meningkat. Seperti yang dipikirkan Tang San sebelumnya, jika domain Dewa Pembegal jatuh ke tangan pejuang sejati seperti kucing besar, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Ini adalah pertama kalinya kucing besar menerapkan bidang Dewa Pembegal ke medan perang, dan itu telah menunjukkan keganasan seperti itu. Dia tidak menggunakan Killing God Domain pada awalnya, tetapi membiarkan kekuatan Killing God Domain di tubuhnya, terus-menerus merangsang dirinya sendiri, dan membuat tubuhnya lebih kuat di bawah stimulasi aura pembegal, sehingga dia bisa bertahan sampai saat ini. Pada saat yang sama, tahan sampai kamu membanjiri lawan dengan niat membegal. Wasit, Raja Iblis Besar, secara pribadi mendukung kucing besar itu dan mengangkat tangan kirinya yang masih utuh tinggi-tinggi. Liger, kucing besar, menang. Wasit bahkan tidak repot-repot melihat Gulan dari klan Batu Liuli. Dia akhirnya menjadi pengecut di medan perang dan tidak bertarung sampai saat-saat terakhir. Apa yang patut diperhatikan untuk pemain seperti itu? Soul Land 5 Chapter 540 Raja Singa Emas. Gulan duduk di tanah tercengang, dan bahkan tidak mengangkat mata listriknya. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Dalam pertempuran ini, dia tidak hanya kalah dalam permainan, tetapi juga kehilangan kepercayaannya pada permainan. Melihat lawan yang berlumuran darah, ia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Pada saat ini, ia bahkan tidak merasa malu. Hanya ketakutan murni. Kucing besar itu menang, memenangkan pertandingan penting ini, dan menjadi pemain pertama yang melaju ke 8 besar di babak 16. Meskipun membayar harga yang mahal untuk ini, ia juga terpukul keras di babak penyisihan grup, tetapi di pertandingan berikutnya, ia memainkan babi dan memakan harimau dan mengalahkan lawannya lagi. Jadi, siapa yang berani mengatakan bahwa itu tidak akan muncul di arena 8 lawan 4? Bukankah itu akan lebih kuat? Aum, kucing besar itu mengaum ke langit. Saat mengaum, dia menuju ke arah monster singa dan harimau di kursi VIP. Meskipun raungan ini menyebabkan lebih banyak darah keluar dari lukanya, itu tidak peduli. Pada saat ini, energi stagnan yang telah menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun tampaknya telah benar-benar habis, dan kegembiraan itu membuatnya transparan dari hati. Cedera pada tubuh sama sekali tidak penting, dan perasaan transparan ini membuatnya jelas memasuki level lain, lebih besar dari 16-8. Game pertama berjalan begitu tragis. Kedua belah pihak kalah. Pemenangnya di luar ekspektasi semua kontestan, dan sebenarnya adalah pemain Liger yang tidak punya tumit. Ini jelas tidak populer, tetapi tidak ada keraguan bahwa mulai saat ini, kucing besar telah benar-benar membuat Liger berdiri di panggung sejarah monster dan roh. Karena permainan ini disaksikan oleh Kaisar sendiri. Setelah membersihkan lapangan, para pemain dari kedua belah pihak turun. Ketika kucing besar itu turun dari panggung, efek dari domain Dewa Pembegal mulai memudar, dan rasa lemah yang kuat disertai dengan rasa sakit yang parah mulai menyerang. Tang San sudah menunggunya di pintu keluar, tapi bukan hanya Tang San yang menunggu di sana. Ada juga pria yang sangat kuat dengan rambut emas panjang. Ketika kucing besar itu turun dari panggung dengan bantuan staf, Tang San menoleh ke pria berambut pirang di sampingnya dan berkata, "Patriark, apakah kamu masih puas dengan pilihanku untuk para bangsawan?" Orang di sampingnya tidak lain adalah klan Singa Emas saat ini, Patriark klan Singa Emas. Raja Singa Emas ini datang ke sini ketika permainan berakhir, bersama dengan dia, dan orang yang mengadakan lelang Excalibur di lelang pengadilan leluhur. Ketika Singa Emas yang bertanggung jawab atas pelelangan melihat Ashura yang sedang menunggu di sini, dia sepenuhnya mengkonfirmasi dugaannya. Faktanya, setelah kembali ke istana leluhur, Tang San sudah menghubungi orang ini. Ketika berpartisipasi dalam pelelangan sebelumnya, ia berjanji untuk pergi ke klan Singa Emas dalam waktu 7 hari dengan orang kuat yang dapat mewarisi Excalibur. Tapi itu memberitahu Singa Emas bahwa rekannya, yang bisa menggunakan Excalibur, akan berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur ini. Apakah itu memenuhi syarat untuk mewarisi Excalibur, dan apa yang bisa lebih baik daripada klasik leluhur bagaimana dengan metode verifikasi? Oleh karena itu, Singa Emas telah mengamati sepanjang waktu, menonton pertandingan kucing besar demi pertandingan. Ketika mereka menyaksikan kucing besar itu terus mengalahkan musuh yang kuat dan bergerak maju selangkah demi selangkah, mereka benar-benar tersentuh.
Meskipun kucing besar adalah liger, bagaimana dengan liger? Darah monster singa juga mengalir. Dari penolakan awal kucing besar yang lahir hingga liger, ia telah diakui dengan kemenangannya. Setelah kucing besar berhasil naik ke 16 besar, Raja Singa Emas benar-benar mengkonfirmasi warisan Excalibur-nya. Tapi identitas liger masih membuat Singa Emas takut. Lagi pula, monster harimau juga terlibat. Begitu mereka memutuskan untuk mendukung penuh kucing besar, itu berarti mengenali liger dan bahkan membantu liger. Biarkan liger bergabung. Klan setan singa berbeda dengan klan monster harimau. Di klan monster harimau, ada juga kaisar iblis harimau putih besar yang menembus langit. Tapi mereka tidak bisa gagal lagi, jika tidak, monster singa akan benar-benar menurun. Namun, dalam pertempuran hari ini, ketika seekor kucing besar berpakaian seperti seorang pengemis mengalahkan Gulan dengan kekuatan dan pengalaman tempurnya sendiri, Raja Singa Emas akhirnya keluar tanpa ragu-ragu untuk memberikan ketulusan yang cukup. Raja Singa Emas mengangguk ke Tang San, klanku akan berterima kasih. Kucing besar, aku Gong Ludi, patriark klan iblis Singa Emas. Kalimat terakhir secara alami ditujukan kepada kucing besar, ekspresi serius patriark mengungkapkan sedikit kerumitan. Dan kucing besar saat ini bahkan lebih campur aduk, secara pribadi telah mengalami ketidakpedulian singa dan harimau terhadap liger mereka, mengabaikan mereka secara bertahap menuju jurang kepunahan, dan hanya memperlakukan mereka sebagai makhluk terkutuk, tanpa simpati sedikitpun dan disayangkan. Pada saat ini, ia merasa sangat bangga pada saat yang sama, dengan kekuatannya sendiri, itu membuat orang pertama di klan singa iblis berdiri di depan dirinya sendiri untuk mengekspresikan emosi persetujuan. Dengan perasaan campur aduk, kucing besar itu terdiam beberapa saat. Masih Tang San yang merapikan semuanya dengan mengatakan, kucing besar itu terluka parah, jadi mari kita obati dulu, agar tidak menunda permainan berikut. Ya, Gong Ludi mengangguk dan menunjuk ke singa emas di sampingnya. Klan Singa Emas yang bertanggung jawab atas pelelangan menyerahkan botol porselen kepada kucing besar itu, ini adalah produk penyembuhan suci klan kami, pil emas. Memakannya akan menyembuhkan lukamu dengan cepat. Kucing besar itu melihatnya, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Di matanya, ada pemberontakan, dan di bawah aura berdarah, Raja Iblis yang jelas ingin berada di atasnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetaran di dalam lubuk hatinya. Tang San meminum obatnya dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Gong Ludi, Patriark, aku akan membawanya kembali ke tempat istirahat dan segera memulai penyembuhan untuk mencegah lukanya bertambah parah. Dia hanya akan bermain di game ketiga dari game hari ini, dan masih ada waktu. Pertandingan 6-8 tidak ditakdirkan untuk segera berakhir. Ya, Gong Ludi mengangguk. Tang San kemudian mendukung kucing besar itu dan berjalan ke tempat istirahat. Masih ada permainan di belakangnya, jadi dia tidak bisa membawa kucing besar itu pergi sekarang, dan cedera kucing besar itu harus segera ditangani, bahwa Gulan sangat kuat. Peralatan benar-benar tidak bagus untuk ditangani. Banyak luka tertinggal pada kucing besar itu. Kembali ke tempat istirahat, Tang San duduk dengan kucing besar yang hampir pingsan, pertama menggunakan Suan Tian Gong untuk menutup pembuluh darah pada luka yang lebih serius untuk menghindari kehilangan darah yang berlebihan, dan kemudian mengeluarkan botol obat. Botol obat dibuka, dan hanya ada satu pil obat di dalamnya. Tapi Tang San menunjukkan kegembiraan, hanya satu, membuktikan betapa berharganya pil obat ini. Ramuan itu tampak keemasan, dan itu cukup mengesankan hanya dalam penampilan Tang San mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam mulut kucing besar itu. Kucing besar tidak menolak untuk meminum pil obat ini, meskipun di lubuk hatinya penuh permusuhan terhadap klan singa dan harimau, dia juga tahu bahwa untuk membuat klan liger benar-benar berkembang, dia masih membutuhkan kekuatan ini. Terima kasih. Setelah kucing besar itu meminum pil obat, energi darah di tubuhnya menjadi sedikit lebih kaya, dan napasnya sedikit pulih. Untuk apa kamu harus berterima kasih padaku? Tang San tersenyum, beristirahatlah dengan baik, lain kali, kurasa kamu tidak akan naik ke panggung dengan tangan kosong. Hari ini, Gong Ludi, patriark dari klan Singa Emas, telah maju dan secara pribadi mengakui kemampuan kucing besar, yang berarti bahwa kucing besar akan memenuhi syarat untuk mewarisi Excalibur. Dengan artefak itu di tangan, itu pasti lebih kuat untuk kucing besar. Kucing besar itu dengan enggan mengangkat tangan kanannya dan menepuk dada kirinya dengan ringan, mengungkapkan niatnya untuk tidak banyak bicara, tetapi untuk berpikir dalam hatinya. Kemudian dia menutup matanya dan menggunakan nafas darahnya untuk merangsang kekuatan penyembuhan.